Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video perdebatan antara Pak Erben dengan Zuma, yang mana tentang perilaku moral antara Muhammad dengan Rasul Paulus. Tapi saya ingin kalian menyimak salah satu cuplikan video ini yang ada di hadapan kalian ini. Karena ada sesuatu hal yang menurut saya sangat tidak jujur dilakukan oleh Zuma dan kawan-kawannya, para polemikus muslim, tentang apa yang terdapat dalam sumber-sumber mereka. Nah, kita akan menguji itu, dan terkait dengan moralitas dari sang baginda, saya juga akan menguji itu berdasarkan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka dalam Quran, yaitu tentang kitab Taurat. Walaupun kita tidak tahu bahwa kitab Taurat itu yang mereka maksudkan dalam Quran itu adalah kitab yang mana, kita tidak tahu sama sekali. Tapi untuk untuk sebuah argumen, hanya untuk menguji klaim-klaim mereka tentang moralitas dalam ajaran Islam, khususnya sang baginda, maka kita akan menggunakan Taurat yang kita yakini, karena hanya satu-satunya Taurat yang ada di muka bumi itu, ya hanya itu Taurat yang diyakini oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Tidak ada Muslim tidak punya Taurat sama sekali, bahkan kitab Injil yang mereka klaim pun tidak ada. Kita tidak tahu mereka mau mendapatkan kitab itu dari mana. Tapi hanya untuk menguji klaim mereka bahwa moralitas dari sang baginda itu adalah moralitas yang, ya, seperti yang kalian tahu, para tukang klaim ini. Sekaligus klaim dari Quran bahwa mereka meyakini kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Jadi kita hanya menggunakan kitab Tauratnya saja untuk menguji klaim dari perilaku sang baginda. Nah, sebelum kita pergi ke situ, mari kita simak saja video ini, di mana Pak Erben melontarkan satu pertanyaan yang menurut saya akan sangat membuat Zuma dan kawan-kawan itu kacau balau dalam memikirkannya. Bahkan saya yakin dan percaya mereka tidak akan bisa tidur semalaman. Nah, mari kita simak saja videonya. Ya, itu saya kira cukup jawaban saya. Oke, silakan Pak Kasejati, ada lagi yang mau ditanyakan penekanannya? Ya, jawabannya kan udah seperti itu. Cuman aku mau tanya ini sebenarnya, cuma nggak dibolehin ini. Silakan aja, siapa tahu bisa dijawab. Tanyakan aja. Ini bentar ya, ini pernikahan gimana? Baginda dengan Aisyah ini gimana? Tapi di hadis timernya jalan atau gimana? Ini Ya. Gak apa-apa, Aisyah itu Oke, menikahi saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama beliau selama 9 tahun. Ini hadisnya ya. Bahkan Aisyah masih main boneka ketika diantar ke kamar itu baginda, ya. Tapi bagaimana itu? Aku nggak ngerti. Oke, saya mau berjalan ketika Pak Juma berbicara. Ya. Baik. Jadi ini sudah sering saya jawab ya tentang hal ini ya. Bagaimana kemudian tuduhan orang-orang bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Siti Aisyah pada usia 6 tahun. Berarti beliau dinikahi tahun 613 Masehi. Padahal kalau menurut hadits yang juga menjadi rujukan, bahwa di dalam At-Tabari semua keempat anak Abu Bakar itu lahir pada zaman jahiliyah, yaitu sebelum tahun 610. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu anhu itu dinikahkan sebelum 620 Masehi, maka beliau dinikahkan pada umur di atas 10 tahun. Ini sebenarnya sederhana, cuman ya itu dia. Orang-orang tidak belajar. Padahal kalau kita melihat bagaimana kemudian kualitas hadits, lalu bagaimana kemudian kronologis daripada perjalanan sejarah Rasulullah Muhammad SAW, itu sangat nyata kok. Pra-Islam itu zaman jahiliyah tahun 610 Masehi. Kemudian permulaan wahyu turun itu 610 Masehi tepatnya. Nah, Abu Bakar masuk Islam tahun berapa? 610 Masehi juga. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menyiarkan Islam secara terbuka itu tahun 613. Lalu kemudian beliau hijrah di tahun 615, 2 tahun setelahnya. Lalu 1 tahun kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Lalu 620 Aisyah itu kemudian dinikahkan. Nah, 622 hijrah ke Madinah. 623 atau 624 Aisyah berumah tangga, beristri dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi usianya berapa? Coba dihitung sendiri. Di atas 10, di atas 14 tahun malah. Ya, karena artinya gini ya, baginda Muhammad bercerai, Allah izinkan.
Baginda Muhammad nambah istri, Allah izinkan. Baginda Muhammad dengan budaknya pun atau dengan apapun Allah izinkan. Ya berarti karena seperti itu Allahnya berujuma, ya saya harus menghargai, itulah Allahmu. Tapi Allahku nggak seperti itu aja bedanya. Itu ya yang mau saya tegaskan. Jadi yang mau saya tanya lagi, ada sebenarnya banyak ini pertanyaan-pertanyaan. Oke. Jadi itu adalah salah satu penjelasan atau bantahan atau apalah saya tidak tahu, karena begini, dia melakukan sebuah kajian itu di luar dari sumber-sumber yang sudah menetapkan perkawinan Aisyah dengan Muhammad itu secara detail. Bahkan umurnya pun itu ditaruh, dijelaskan. Aisyah menikah dengan Muhammad, dengan baginda Muhammad itu ketika dia umur berapa tahun, dan digauli ketika dia umur berapa tahun, itu dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih. Tapi dia membuat kajian, dia membuat sebuah penjelasan yang dimana tidak terdapat dalam sumber-sumber Islam. Dia buat satu buah kajian yang menghitung tahun-tahun dan seterusnya, tapi itu malah bertentangan dengan hadis-hadis yang ditulis oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu bertentangan. Jadi sebenarnya saya malah bertanya-tanya begitu, bahwa apakah itu maksudnya bahwa hadis Sahih Bukhari itu sesuatu yang salah? Sesuatu yang salah dalam menceritakan kisah tentang pernikahan Aisyah dengan sang baginda? Atau siapa dia sebenarnya sampai dia bisa mengetahui Muhammad dengan Aisyah itu menikah, baginda menikahi atau mengawini Aisyah itu ketika dia berumur sekian, untuk membantah hadis-hadis Sahih Bukhari. Dia membuat kajian yang bertentangan dengan sumber-sumbernya sendiri. Itu namanya kontradiksi. kecuali misalnya sumber dalam Islam itu tidak menceritakan secara detail berapa umurnya Aisyah, sehingga oke lah, kalian bisa membuat suatu kajian berdasarkan pada spekulasi-spekulasi, berdasarkan pada sumber-sumber yang kalian miliki tentang tahun Muhammad melakukan pemberitaan, tentang tahun ayahnya Aisyah masuk kepada Islam. Nah, itu kalian bisa membuat satu tafsiran yang memungkinkan mendekati apa yang kalian maksud tentang perkawinan Muhammad dengan Aisyah, mendekati umurnya si Aisyah, kapan dia umur berapa dia dinikahi oleh sang baginda. Tapi ini masalahnya adalah penulisan tentang perkawinan Aisyah itu sudah secara jelas gamblang terdapat di dalam hadis-hadis sahih. Dan bahkan hadis sahih saja kalian tolak. Bukan tolak sih sebenarnya. Saya malah bingung mau menggunakan kata apa untuk orang-orang yang menolak sumbernya sendiri, yang tidak mau melihat pada sumbernya sendiri tertulis seperti itu, tapi mereka menyangkalinya dengan membuat kajian baru tentang hal itu. Aneh. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kecuali Aisyah itu diriwayatkan perkawinannya tanpa umur dari para periwayatan hadis, para periwayat hadis. Tapi ini sudah diceritakan secara detail dengan umurnya Aisyah. Lalu kalian buat kajian baru. Itu menurut saya tidak jujur. Tidak jujur dalam membaca sebuah sumber. Karena sudah tertulis dengan jelas, kamu malah membuat kajian yang lain yang malah bertentangan dengan sumber sahihnya sendiri. Kalau tidak percaya, itu sebenarnya sahih yang menceritakan tentang hal itu, ini saya sudah lihat. Saya sudah buka di beberapa hadis. Ada Al-Bukhari 4738. Di situ riwayatnya dari Aisyah. Riwayatnya dari bapaknya Aisyah ya. Dari bapaknya dari Aisyah. Jadi riwayat kepada Sufyan, riwayat dari Muhammad dari Sufyan, dari Hisyam, dari bapaknya dari Aisyah. Jadi Aisyah menceritakan kepada bapaknya menceritakan kepada Hisyam, dan Hisyam menceritakan kepada Sufyan, dan seterusnya. Tapi sumbernya yaitu Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa dia dinikahi saat umur 6 tahun. Ini perkataan Aisyah. Bukan kajian Aisyah, ini perkataan Aisyah. Dan saat digauli saat berumur 9 tahun. Itu perkataan dia. Nah, kita lanjut. Itu hadis Sahih Bukhari 4738. Kita lanjut lagi kepada Sahih Bukhari 4761. Ini dari Hisyam juga.
bin Urwah dari Urwah bahwasanya Nabi berkata Nabi menikahi Aisyah saat berumur 6 tahun, kemudian beliau hidup bersamanya atau menggaulinya saat berumur 9 tahun dan Aisyah hidup selama 9 tahun. Nah, ini 4739 Al-Bukhari, kitab nikah. Ini dari Aisyah juga. Aisyah menceritakan kepada bapaknya, bapaknya menceritakan kepada Hisham dan seterusnya. Aisyah bilang saat itu Nabi menikahinya saat itu berusia 6 tahun, saat dia berusia 6 tahun dan mulai menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Hisham berkata, dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersamanya selama 9 tahun dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di Sahih Muslim 2548. Jadi kitab Sahih itu menceritakan tentang hal-hal yang sama. Aisyah dinikahi umur 6 tahun dan digauli umur 9 tahun. Bahkan An-Nasai 3206, ada An-Nasai 3206 mengatakan bahwa Aisyah dinikahi itu umur 9 tahun. Menikahinya saat umur 9 tahun dan meninggal saat dia berumur 18 tahun. Nah, ini hadis yang menceritakan tentang Aisyah dinikahi 9 tahun. Tapi tidak tahu apakah 9 tahun dinikahi dalam artian menggauli ataukah dinikahi dalam artian resmi secara suami istri, pasangan suami istri ya. Nah, ada lagi An-Nasai 3326 dan seterusnya, berumur 6 tahun dan beliau berumah tangga denganku. Seterusnya, ada lagi An-Nasai 3203, berumur 6 tahun dan membangun rumah tangga dengannya sedang ia berumur 9 tahun. 6 tahun. Hadis Abu Daud 1811, kitab nikah. Aisyah lagi, ini riwayatnya dari Aisyah. Nabi menikahiku sementara aku berumur 7 tahun. Jadi ini satu hadis yang menceritakan tentang umurnya yang 7 tahun. Lalu ada lagi hadis Ibnu Majah mengatakan ini dari Abdullah. Ini dari Abdullah. Menikahi Aisyah ketika ia berumur 7 tahun. Jadi ada dua hadis yang mengatakan bahwa dia dinikahi berumur 7 tahun. Tapi itu yang saya katakan, bahwa semua hadis itu menceritakan tentang Aisyah dinikahi itu secara detail, dalam artian dia memberikan deskripsi umurnya berapa. Jadi kalau Anda di tahun 2020, 1400 tahun setelah peristiwa ini, setelah peristiwa perkawinan Nabi, lalu Anda datang dengan kajian baru, itu akan malah membuat pertanyaan, apakah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang menulis hadis ini adalah para penipu, ataukah kamu ingin mengatakan bahwa kamu lebih pintar dari mereka? Itu hanya ada dua kesimpulan itu dari cara berpikir orang-orang seperti Zuma. Karena mereka tidak mau menerima atau mereka menerima dalam artian hanya mau dalam artian bahwa menerimanya di mulut. Tapi pada esensinya mereka sebenarnya tidak terima. Jadi coba saudara-saudara muslim pikirkan. Ini sudah tertulis dengan sangat gamblang tentang perkawinan antara Aisyah dengan Nabi, dengan sang baginda. Lalu datang orang untuk melakukan kajian yang baru dan mengatakan bahwa Aisyah tidak dinikahi saat umurnya yang ke-6 tahun, tetapi saat umurnya yang ke berapa tahun tadi dia katakan. Itu adalah perlakuan yang menurut saya tidak jujur. Sebenarnya tidak jujur. Nah, berkaitan dengan moral sang baginda, tadi kan saya sudah bilang bahwa mereka itu tidak punya patokan moral berdasarkan Taurat ya. Jadi kita gunakan saja Taurat yang kita punya, bahkan kita juga tidak tahu Taurat seperti apa yang dikatakan dalam Quran, tetapi karena Quran mengatakan Taurat, jadi kita ya spekulasi saja bahwa Taurat itu adalah 10 hukum Taurat, karena kita juga tidak tahu Taurat mana yang mereka maksudkan, apakah 5 kitab Musa ataukah 10 hukum Taurat secara spesifik. Bahkan isi Taurat di dalam Quran pun tidak ada sama sekali, dan saya sudah buktikan 10 hukum Taurat itu dilanggar oleh baginda dengan sangat sempurna dilanggar. Dan salah satu akan saya tunjukkan bagaimana sang baginda itu melanggar hukum Taurat.
Nah, kita tahu bahwa hukum Taurat ke-10 ini saya sudah buat kajiannya. Kalau saudara-saudara ingin simak video itu nanti saya taruh linknya di deskripsi. Jangan mengingini, ini berkaitan dengan moral ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Ini hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Sebentar saya kasih perbesar. Atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, itu hukum Taurat yang ke-10. Sekarang pertanyaannya adalah ini hukum Taurat, ini hukum moral. Moral bagaimana kita hidup dengan sesama kita. Kita tidak boleh mengingini apa yang menjadi hak milik orang lain. Nah, bagaimana kalau Muhammad melanggar itu? Apakah bisa dikatakan bahwa sang baginda itu bermoral? Mari kita lihat apa yang dilanggar oleh sang baginda. Di dalam surah ini, Quran surah 33 ayat 6 ya. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Ini surah Al-Ahzab ayat 33, surah Al-Ahzab itu surah yang ke-33 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Nah, kalau saudara baca tafsiran Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-50, saya tunjukkan ya. Nah, ini sudah saya tandai. Ini ayat yang ke-50 dari tafsir Al-Qurtubi surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ini di halaman 523. Saya perbesar lagi supaya saudara-saudara bisa lihat. Sedangkan hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi jumlahnya sekitar 16 macam, yaitu itu yang biasa orang sebut sebagai hak khusus ya, kalau saya tidak salah. Muslim bilang sebagai hak khusus. Ya, kalau saya salah silakan koreksi. Ada pertama harta rampasan perang dan seterusnya. Puasa, berhak mengatur 1/5 bagi harta rampasan. Puasa, menikahi lebih dari 4 istri. Nikah dengan lafaz hibah. Penyerahan diri, nikah tanpa wali, nikah tanpa memberi mahar, nikah dalam keadilan berirham. 9, tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap istri-istri beliau. Nah, ini yang paling luar biasa. Seperti 10 hukum Taurat yang tadi, hukum Taurat yang ke-10 maksudnya. Apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita, maka suami wajib mentalak istrinya untuk beliau, dan Nabi halal menikahi wanita tersebut. Lihat, saudara bayangkan, ini Ibnu Al-Arabi berkata beginilah yang dikatakan oleh Imam Al-Haramain. Penjelasan serta contohnya sudah banyak disebutkan oleh para ulama, yaitu cerita Zaid dan istrinya. Jadi, sang baginda melihat istri dari Zaid jatuh cinta kepada istrinya Zaid, yaitu Zainab. Lalu Zaid harus mentalak dia, harus menceraikan dia, menceraikan Zainab. Bukankah ini salah satu perilaku yang disebut sebagai mengingini barang sesama, mengingini hak milik orang lain? Karena Zainab itu adalah haknya Zaid. Jadi kalau misalnya ini termasuk dalam salah satu hak wajib, maka seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Erben, bahwa itu keyakinanmu, dan kita harus bisa simpulkan dengan jujur dan dengan baik, dengan kejujuran hati ya, yang paling dalam, bahwa Tuhanmu itu tidak boleh disamakan dengan Tuhan saya. Karena Tuhan saya tidak mengajarkan moralitas seperti ini, dimana kalau ada istri orang, sekalipun Anda nabi, ada istri orang, lalu Anda menyukai dia, lalu tiba-tiba orang yang itu harus menceraikan istrinya, itu moralitas yang sangat, menurut saya sangat rendah dan tidak diajarkan oleh Tuhan di dalam Alkitab. Tidak diajarkan moralitas seperti ini oleh Tuhan dalam Alkitab. Nah, bukan hanya itu. Saudara-saudara perhatikan, bukan hanya itu. Ini di halaman, kalau yang tadi itu di halaman 524, nanti silakan kalian buktikan sendiri, saya hanya tunjukkan. Kalau ini di halaman 525, di halaman 525 dikatakan begini. Ini tafsiran dari Quran Al-Ahzab, surah Al-Ahzab yang tadi ya, 33 ayat 6, yang mengatakan bahwa Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Selain itu, Nabi boleh mengambil makanan maupun
minuman dari orang yang lapar maupun yang kehausan, meskipun orang yang bersamanya takut dirinya akan celaka. Hal ini berdasarkan firman Allah, nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya sendiri. Nah, saudara bayangkan, ada orang lapar, ada orang yang kehausan. Lalu tiba-tiba Anda datang mengakui diri sebagai nabi, lalu mengambil makanan itu dengan wahyu bahwa saya yang adalah nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Padahal ini adalah makanan, ini adalah minuman yang akan membuat saya kenyang, dan saya ini adalah orang yang makanan itu dan minuman itu adalah satu-satunya yang saya miliki. Bagaimana perasaan saudara? Apakah itu bermoral? Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Erben, memang kita tidak bisa menyamakan antara Tuhan yang ada dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, karena pengajaran moralnya itu saja sudah berbeda, sudah sangat jauh berbeda. Jadi kita tidak bisa samakan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran dengan Tuhan yang ada di dalam Alkitab, hanya karena di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang tokoh-tokoh yang memiliki kesamaan dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Misalnya seperti Ibrahim, di Alkitab bilang Abraham, Nuh, di Alkitab juga ada, di Al-Quran juga ada, Isa Al-Masih, yang bahkan kalau kita lihat deskripsinya sangat jauh berbeda dengan Alkitab. Itu pengen sekali disama-samakan oleh para polemikus muslim dengan Yesus Kristus dalam Alkitab. Dan bahkan ada kata-kata seperti Taurat, Injil. Bukan hanya berdasarkan itu lalu kita mengatakan bahwa Tuhan yang kamu sembah dengan Tuhan yang saya sembah itulah Tuhan yang sama. Oh tidak. Karena berdasarkan deskripsi dan pengajaran-pengajaran secara teologis dan moralitas itu sudah jauh berbeda. Apalagi hal-hal seperti yang kita tunjukkan ini. Bahkan kalau kita mau bicara jujur, kata-kata seperti Taurat, Injil, Ibrahim yang ada di dalam Quran itu deskripsinya itu berbeda dengan apa yang dimaksudkan dalam Alkitab. Jauh berbeda. Kita tidak tahu apa yang dimaksudkan Al-Quran tentang Taurat. Kita tidak tahu apa yang dimaksudkan Al-Quran tentang Injil. Kita tidak tahu. Muslim pun bahkan tidak tahu. Jadi tidak bisa menyamakan antara Tuhan yang ada di dalam Alkitab dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Dan memang apa yang dikatakan Pak Erben itu adalah benar. Itu apa? Keyakinan saudara. Itu keyakinan saudara tentang ajaran saudara. Tapi jangan pernah menyamai antara apa yang diyakini saudara tentang Tuhan dengan apa yang diyakini kita sebagai orang Kristen tentang Tuhan dalam Alkitab. Itu jauh berbeda. Tidak sama. Pengajaran moralitasnya pun berbeda. Dan kalau saudara mau menyamakan keduanya, maka saudara harus menyimpulkan bahwa nabi saudara itu adalah nabi yang nabi palsu. Karena dia melanggar 10 hukum Taurat. Salah satu contoh yaitu hukum Taurat yang ke-10, dan saya sudah buktikan dengan penuh referensi di dalam video saya tentang Muhammad dan 10 hukum Taurat. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Zuma itu tentang perkawinan yang dilakukan oleh Aisyah dan sang baginda itu adalah suatu penolakan sumber yang tidak bertanggung jawab, dan juga bisa dikatakan bahwa dia ingin menolak sumber-sumbernya sendiri. Dan itu adalah perilaku yang tidak jujur. Karena sumber-sumbernya berkata lain, tapi dia melakukan kajian yang bertolak belakang dengan sumber-sumbernya. Dan itu perilaku yang tidak jujur. Kalau memang sumber-sumber itu tidak benar, ya katakan itu tidak benar. Kalau memang sumber-sumber itu adalah sumber-sumber yang salah, padahal itu yang ditulis oleh orang-orang yang bisa dikatakan hidup 100 tahun atau 200 tahun kemudian setelah sang baginda, sekalipun itu sudah sangat jauh peristiwanya. Katakan saja kalau memang itu salah, ya bilang saja itu salah. Atau kalau memang itu tidak betul, katakan saja dengan jujur. Tapi konsekuensinya yaitu saudara menganggap bahwa sumber-sumber itu tidak harus dipercaya. Sumber-sumber itu adalah sumber-sumber yang menipu. Itu bukan kesimpulan saya, tapi itu adalah kesimpulan secara logis kalau kita berpikir dengan logika ya. Kalau Zuma menolak itu, artinya Zuma Zuma mengatakan bahwa itu adalah sumber yang tidak benar. Itu aja. Dan itu
Dan itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ingat sekali lagi, moralitas yang diajarkan Alkitab itu berbeda dengan moralitas yang diajarkan oleh Sang Baginda dalam Islam dengan sumber-sumber Islam. Jadi tidak bisa menyamakan keduanya, dan kita bisa simpulkan bahwa Tuhan antara Tuhan Islam dan Tuhan Kristen itu berbeda. Berbeda berdasarkan pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam kedua agama ini. Jadi jangan mau datang untuk menyamai-nyamai, di dalam Al-Quran itu ada ini dan seterusnya. Karena saudara, sama saya dengan datang, kalau saudara mengatakan begini, di dalam Al-Quran itu tidak benar. Ya, itu sama saja. Karena kalau saudara mengakui Alkitab, maka saudara harus menolak Al-Quran. Karena Alkitab itu berkontradiksi dengan Al-Quran. Saling bertolak belakang, dia tidak sama. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga saudara-saudaraku muslim yang mencari kebenaran dengan pikiran terbuka, dengan hati yang terbuka, bisa menerima ini, bisa berpikir kembali untuk keyakinan saudara-saudara. Terserah saudara, silakan saudara pilih sendiri, tapi saya tetap berdoa semoga kalian yang mencari kebenaran dengan hati dan pikiran terbuka bisa menemukan kebenaran itu, dan kebenaran itu akan membebaskan saudara-saudara kita. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.